Apa namanya, untuk menghasilkan pendapatan tadi yang disebutkan ya di muka tadi, misalnya apa namanya, bahkan ketika orangnya tidur penghasilan tetap masuk itu ya, itu tidak melulu harus berbisnis. Karena kan begini, banyak orang berpikir bisnis itu butuh ilmu gitu. Bahkan ada sebagian yang mengatakan butuh bakat gitu, artinya secara wah aku nggak bakat ya gitu. Artinya untuk terjun berusaha sendiri, berbisnis sendiri, mungkin orang punya kegampangan, ketakutan. Tapi ternyata ada itu tadi ya, sirkah, kerjasama. Sirkah itu kalau tidak salah kan berarti kita menanamkan modal gitu kan, ikut di bisnisnya orang yang memang kita percaya dia punya kemampuan untuk mengembangkan apa namanya modal kita gitu kan, nanti dengan sistem bagi hasil gitu ya. Nah itu menjadi passive income ya. Nah betul, memang tidak melulu harus berbisnis sebenarnya. Semua pun butuh ilmu, investasi pun juga butuh ilmu. Mau sedekah pun juga butuh ilmu. Artinya tidak, maka dari itu bisa dicapai di usia muda sebenarnya. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kembali kepada minat dan bakat. Ya, ini penting untuk dikenali sejak dini. Ya, orang tua juga setidaknya memang peran orang tua sangat besar di sini. Mengenali minat dan bakat anaknya. Anak saya bakatnya apa? Belum tentu anak-anak ini bakat bisnis. Ya, belum tentu anak-anak ini bakatnya di bidang apa. Ini orang tua harus mengenali. Mungkin dengan bantuan sekolah, dengan bantuan psikolog dan sebagainya, melakukan berbagai macam tes. Ini harus dikenali bakat anak ini sejak dini. Nah, kemudian pastikan kuatkan pendidikan dasar ini. Pendidikan dasar ini diharapkan agar kuat. Pendidikan dari SD sampai SMP. Ya, kalau di 9 tahun ya. 9 tahun ini sampai usia 15 tahun ya mungkin ya. Ini diharapkan pendidikan dasarnya kuat. Karena di semua ilmu yang dasar yang dibutuhkan dalam hidup ini itu sebenarnya sudah diajarkan di pendidikan dasar. Di pendidikan dasar ya. Ketika ini kuat, insya Allah anak-anak ini bisa dikembangkan kemana saja sesuai dengan bakatnya. Itulah yang disebut dengan pendidikan dasar. Nah, baru setelah itu di pendidikan lanjut ini orang tua mengarahkan sesuai dengan minat bakat. Dengan minat bakatnya. Salah satunya misalnya di Islamic Entrepreneur School Al-Azhar Solo ini ya, kita memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak yang minat bakatnya di bisnis misalnya. Yang tidak ingin dipusingkan dengan berbagai macam akademik yang jelimet. Kalau nanti dia dipaksa sekolah di sekolah-sekolah yang umum, bisa jadi dia seolah-olah dia dianggap anak yang kurang, yang kurang. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia memang betul-betul berbakat di dalam bisnis. Maka ini merupakan salah satu alternatif yang sekolah di sini misalnya ya. Contohnya sekolah bisnis. Tapi bisa jadi ketika dikenali, orang tuanya mengenali bakatnya anak ini ternyata di sains misalnya, atau di teknologi ataupun di bidang mekanik dan sebagainya, atau elektrik misalnya. Maka orang tua pun harus peka dengan ini, sehingga jangan tidak memaksakan anak untuk belajar di mana. Maka pilihlah pendidikan lanjut yang selaras dengan bakat dan minatnya anak-anak ya. Tapi kembali tadi ya, pendidikan dasarnya harus dikuatkan, harus kuat. Jadi pendidikan dasarnya SD, SMP-nya kalau di kita itu harus betul-betul kuat ya, betul-betul selesaikan. Lalu nanti untuk pendidikan lanjutnya, menengahnya itu sesuaikan dengan bakat minat anak-anak ya. Ini juga kalau kembali ke tadi yang dinasihatkan oleh Jack Ma gitu ya, tentang pembagian waktu tadi, ini juga agar tidak tidak menghabiskan waktu. Artinya waktu itu tidak perkembangan usia ini tidak harus terpakai tidak optimal. Betul, gitu. Betul. Jadi ketika anak memang tidak bakat di bidang sains misalnya kan, ketika dipaksa di sekolah umum yang harus belajar sains, pasti nilainya jelek nanti. Dia nggak bisa mengikuti nilai jelek, dan nanti lulus SMA pun dia nggak kuliah di sains. Jika ilmu sainsnya pun sia-sia dia pelajari. Sementara sains dasar sudah diperoleh sampai di pendidikan dasar itu. Misalnya itu contoh ya. Maksudnya ini kita tidak sedang menghasilkan salah satu dari ilmu, tidak. Tapi ini hanya bagaimana kita mengarahkan anak sesuai dengan minat bakatnya, sehingga kesuksesan tadi tercapai lebih cepat, tidak membuang waktu tadi. Nah, untuk pendidikan tinggi pun juga harus ini ya diperhatikan. Ketika anak sudah mulai pendidikan lanjutnya tadi di bidang tertentu, maka juga di pendidikan tinggi pun harus diselaraskan. Ya, diselaraskan. Karena walaupun terkadang pendidikan tinggi memang sekedar untuk
kredensial aja untuk sebagai legitimasi, karena bagaimanapun juga dalam bidang tertentu dibutuhkan selembar kertas tadi sebagai bentuk ijazah tadi ya. Namun sebenarnya ketika anak sudah tahu bahwa dia ingin mendalami ilmu tertentu di situ, sejak mulai pendidikan lanjut tadi, pendidikan tinggi yang diambil pun akan sesuai dengan keinginannya, sehingga dia akan tetap serius mempelajari ilmu yang didapatkan di situ di pendidikan tinggi tadi. Nah, apapun yang menjadi minat bakatnya tadi ya, kembali ke situ tadi. Tidak mesti harus ini tidak. Bisa jadi dia bakatnya bisnis, sekolah bisnis untuk memperdalam ilmu bisnis. Yang bakatnya di dalam teknik, sekolah teknik mendalami ilmu teknik tadi. Kalaupun nanti pengen bekerja, maka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya tadi. Iya, kalau secara psikologis pun juga seperti itu ya. Artinya kalau seseorang itu dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada dirinya, itu akan lebih baik gitu, akan lebih bagus. Iya. Ini menarik nih, semakin menarik ini. Ketika setelah pendidikan tinggi tadi kan nanti dilanjutkan dengan bekerja atau berbisnis. Ya kira-kira usianya 22 sampai 40 tahun ini usia yang tadi yang disarankan oleh Jack Ma tadi ya. Ketika orang bekerja, lebih cepat dia bekerja atau lebih cepat dia berbisnis, semakin muda dia bekerja. Maka rentang sampai usia 40 tahun itu lebih panjang. Nah, betul, lebih panjang waktunya. Betul. Maka pada setiap bulannya dia harus bisa mentargetkan untuk melakukan saving tadi. 10 sampai 20% biasanya. Biasanya alokasi untuk investasi itu 10 sampai 20% setiap bulan. Setelah kebutuhan pokok tadi terpenuhi tadi ya. Jadi sebenarnya ada kata-kata mengatakan it's not how much you earn, but it's how much you save. Jadi bukan soal berapa banyak yang kamu dapat, tapi berapa banyak yang kamu save. Ya, orang yang gajinya mungkin besar, penghasilannya besar, dia bangga dengan pengeluarannya besar, hutangnya banyak, misalnya kan. Jadi nggak ada artinya, nggak bisa save dia. Tapi yang gajinya tidak terlalu besar, tapi dia bisa save secara rutin tiap bulan, maka dia akan beruntung. Kita bisa lihat ya, banyak olahragawan, artis, aktor yang penghasilannya luar biasa ya, tapi bangkrut misalnya. Begitu tidak produktif bangkrut. Ya, karena apa? Dia tidak bisa mengelola keuangan tadi dengan baik, sehingga dia dihabiskan untuk konsumtif tadi. Makanya banyak, kita sudah lihat sendiri, fakta sudah ada menunjukkannya. Dan seperti itu. Maka ini harus dipersiapkan investasi tadi ya, investasi dari hasil kerja tadi dipersiapkan sehingga bisa istilahnya, kalau istilahnya FIRE FIRE itu financial independence, retire early. Jadi bebas finansial, pensiun dini. Biasanya seperti itu. Yang diharapkan dicapai seperti itu. Dan jangan lupa selama bekerja tadi sambil mengembangkan diri. Investasi pada investasi leher ke atas katanya ya. Investasi ilmu. Jadi ilmu itu supaya apa? Ya kelak nanti ketika di atas 40 tahun bisa membagi ilmu tadi itu. Itu waktunya panjang. Ketika tadi memulai lebih awal, maka waktu mencapai sampai umur 40 tahun itu cukup panjang. Rata-rata di kebiasaan di masyarakat kita tuh setelah menengah atas kuliah dulu gitu kan. Nanti setelah lepas kuliah itu baru berpikir nih mau bisnis atau mau apa gitu. Jadi startnya udah terlambat dulu. Kebanyakan gitu. Oke, ini sambil menyapa yang live di aplikasi Zoom ya, mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kita, Ustadz Dedi mungkin bisa dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan itu. Ya, Tad, ini terus kemudian gini menariknya jadinya nih ya. Finansial itu kan tidak lepas dari uang ya, kita bicara tentang uang ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita memandang uang tuh secara lebih bermakna begitu. Dalam artian begini, banyak di antara kita yang kadang-kala itu masih belum jelas gitu. Apakah uang ini sebagai tujuan atau uang ini sebagai alat gitu kan. Jadi banyak orang yang dia menjalani kehidupannya, menjalani proses dia berbisnis, dia bekerja dan sebagainya,
itu apa namanya, tanpa dia sadari menjadikan uang ini sebagai tujuan, gitu kan. Nah, sementara banyak yang bilang ya seharusnya bukan uang yang menjadi tujuan, tapi uang ini hanya sekedar sebagai alat, gitu. Nah, kalau uang ini sebagai alat, lalu sebenarnya harusnya tujuan yang sebenarnya apa, gitu. Gimana nih? Ya, tadi kan sudah ya, sudah di awal sudah saya sampaikan. Yang pertama, uang itu sebenarnya adalah alat. Yang benar itu konsepnya uang itu adalah alat. Sama seperti alat-alat yang lain, dia bisa digunakan untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Sama. Jadi pada prinsipnya memang uang itu adalah alat sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya kembali. Tujuan yang paling tinggi, niat sebagai seorang muslim lebih lagi menjadi manusia yang bermanfaat tadi. Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Melalui apa? Ya bisa melalui uang itu sendiri ya sebagai alat tadi, bisa melalui ilmunya ya, dan itu juga memang diraih dengan uang juga. Jadi uang ini hanya alat saja untuk mencapai tujuan. Ya, alat itu mencapai tujuan, dan tujuan menjadi manfaat itu kan tidak terbatas, ya, tidak berhenti. Ya, kita bisa memberi manfaat terus menerus. Ini kurang, saya masih bisa memberi manfaat yang lagi. Ketika uang jadi tujuan, uang menjadi tujuan, maka ketika uang sudah di tangan, tujuan tercapai, selesai. Sudah berhenti. Ya, berhenti kita. Tapi kalau uang hanya alat, maka ya udah, itu alat saja mencapai tujuan. Tujuannya apa? Menjadi manusia yang bermanfaat tadi, bermanfaat bagi orang lain melalui apa yang bisa kita berikan, berbagai macam manfaat yang bisa kita berikan pada orang banyak tadi. Itu tujuannya manfaat, dan manfaat itu tidak bisa berhenti, tidak mungkin habis, tidak mungkin selesai manfaat itu. Ya, akan terus menerus. Itu konsepnya itu. Iya, kalau ada tokoh ya, Dalai Lama itu mengatakan bahwa siapapun manusia itu ketika dia melakukan sesuatu dalam kehidupannya itu tidak lain yang dia inginkan adalah sesuatu yang lebih baik dalam hidup dia, gitu. Nah, ketika kita bicara tentang sesuatu yang lebih baik dalam hidup, itu konsep yang paling sederhana yang semua orang mungkin bisa menerima, itu adalah kebahagiaan, gitu. Nah, hubungannya dengan itu tadi, ketika kita sebagai seorang muslim, ya, kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kita nantinya ada di surganya Allah. Betul, kan, gitu kan. Ya. Jadi maka mindsetnya, goalnya, visi besarnya harus ke sana, gitu, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, visi besarnya, goal akhirnya adalah kita ada di tepian Telaga Kautsar bersama Rasulullah. Betul, kan, gitu. Arahnya ke sana. Jadi apapun yang kita lakukan arahnya ke sana. Ya, ini semakin menarik ini. Monggo sekali lagi untuk teman-teman yang ada di Zoom, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa lambaikan tangan atau tuliskan di kolom komentar ya. Nanti apa namanya kita bisa bacakan. Nah, saya tertarik dengan tadi konsep tentang literasi keuangan ya. Ini memang satu hal yang penting ya. Karena saya juga pernah baca buku bahwa salah satu yang terpenting dalam mengelola bisnis itu adalah literasi keuangan. Kegagalan dalam mengelola literasi keuangan ini ya ibaratnya adalah kegagalan dalam mengelola bisnis. Nah, ini berarti kalau begitu bisa saya katakan kalau anak-anak muda ini ingin belajar berbisnis sejak usia muda, mereka yang memang punya bakat dan punya keminatan di sana, belajar tentang literasi keuangan ini menjadi sangat penting ya. Betul sekali. Dan ini kan memang literasi keuangan ini bagian dari, kalau kita bicara bisnis, ilmu dasar bisnis bagian dari pilar bisnis. Oh, gitu. Ya, dari 4 pilar itu ada produk, marketing, keuangan, dan SDM. Jadi ini memang harus dipelajari sebagai seorang yang ingin terjun dalam bisnis. Ini harus mengetahui bagaimana istilahnya circle dari literasi keuangan tadi itu. Dan kalau tidak salah itu pokok dari kurikulum di Al-Azhar. Di Al-Azhar ini salah satu memang yang menjadi dasar dari pelajaran bisnis adalah pilar bisnis tadi, yang di dalamnya ada literasi keuangan. Dan literasi keuangan situ. Jadi anak-anak yang memang punya minat menjadi seorang entrepreneur sejak usia dini, maka di Al-Azhar ini kita ajarkan bagaimana menjadi entrepreneur dengan ilmu, dengan ilmunya, tidak dengan terpaksa, tidak dengan kepepet, tapi dengan ilmu memang ya,
dengan ilmu yang salah satunya literasi keuangan. Ilmu yang sangat penting. Bahkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu saya lihat kebanyakan seperti perusahaan yang sebenarnya perusahaan energi, perusahaan sifatnya harusnya orang teknik, punyanya orang teknik ya, orang engineering. Tapi ternyata yang jadi CEO-nya orang accounting. Oh, gitu. Orang yang paham keuangan. Karena ketika perusahaan sudah berjalan, ada orang-orang pada ahlinya, maka yang akan bisa mengendalikan keuangan yang paham betul dengan keuangan ya. Betul. Ya. Yang paling sederhana aja ketika memulai bisnis awal gitu, ketika pebisnis itu tidak bisa memilahkan antara ini keuangan perusahaan dan keuangan pribadi, itu aja udah menjadi masalah yang luar biasa. Banyak pebisnis, pengusaha awal itu pada akhirnya tidak bisa melanjutkan usahanya itu karena itu gitu ya. Nah sebenarnya untuk yang dikatakan financial freedom itu sebenarnya simpel saja sebenarnya. Ya itu pertama tadi tagihan terbayar, tagihan yang rutin tadi terbayar ya. Kebutuhan dasar terpenuhi, tidak harus mewah. Ya, tidak harus mewah, sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan keinginannya, kebutuhannya seperti gaya hidupnya tadi terpenuhi tadi. Ya contoh simpelnya, contoh simpel sederhana itu misalnya pendapatan per bulan 30 juta. Pengeluarannya kebutuhan dasar tadi 15 juta. Artinya dia sudah punya saldo 15 juta. Sudah freedom dia sebenarnya. Secara sederhana dia bisa dikatakan financial freedom. Sudah bebas secara finansial. Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, tinggal bagaimana dia nanti bisa mengelola sisa tadi. Melipat gandakan itu dengan cara yang benar itu seperti dia harus tahu caranya. Ya, ini perlu ilmu kan? Perlu ilmu tadi literasi keuangan tadi. Bagaimana merencanakan keuangan, bagaimana memilih investasi yang benar secara syariah, melakukan akad-akad yang benar misalnya. Tapi tetap menguntungkan gitu. Bagaimana dia harus tetap memikirkan bagaimana zakat yang harus dikeluarkan seberapa. Ini ketika itu diperhitungkan, insya Allah kan larinya berkah. Dalam Islam kita bicara berkah di sini kan. Berkah. Iya. Saya pernah mengikuti satu sesi wawancara dengan Ibu Menteri Keuangan itu. Beliau menceritakan bahwa salah satu perbedaan dari orang Indonesia dengan beberapa dari negara maju itu, di negara maju itu tidak ada sedikit pun aset itu yang tidur. Artinya ketika seseorang itu punya aset, dia punya tanah, dia punya properti atau apa, itu mereka akan membiarkan aset itu bekerja. Ya. Nah kalau yang di Indonesia ini banyak yang aset itu tidur. Jadi kita banyak melihat tanah-tanah kosong, bahkan di tengah-tengah kota yang sebenarnya itu bisa produktif, dibiarkan hanya menjadi lahan kosong aja. Dan itu bukan produktif menjadi aset yang menghasilkan, tapi itu malah menjadi beban karena kan ada PBB yang harus dibayar. Ini yang salah satu memang ini termasuk bagian dari literasi keuangan ya, mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Ya itu ketika dia produktif itu menjadi aset namanya. Ketika tidak produktif justru membebani namanya liabilitas namanya. Ya jadi misalnya tanah nganggur nggak diapa-apain, tiap tahun harus bayar PBB, harus bersih-bersih. Ini jadi liabilitas sebenarnya, tidak aset. Walaupun dia nilainya, secara nilai dia setiap tahun naik ya. Tapi dalam setiap bulan dia menjadi beban sebenarnya. Beban yang harus dikeluarkan, ada uang dikeluarkan. Ini mengetahui perbedaan ini. Makanya tadi mungkin orang-orang Barat itu sudah mengetahui itu. Mereka melek finansial ibaratnya sehingga tahu perbedaan aset dan liabilitas. Sehingga dia nggak membiarkan asetnya tidur tadi, diam tidak bermanfaat tadi. Ini salah satu yang harus dipahami, termasuk bagian dari literasi keuangan tadi. Tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Nah ini jadi kalau kita bicara ini untuk bisa mencapai kebebasan finansial di usia muda, tadi mungkin bisa saya, bukan sebuah kesimpulan ya, tapi bisa saya tarik gitu. Yang pertama adalah jangan sampai kita memboroskan umur. Nah, itu yang pertama. Artinya secara strategis teman-teman muda ini harus sudah memahami, kalau bisa sudah memetakan ya tentu dengan bantuan orang tua terkait di mana bakat dan minatnya itu. Kalau memang bakatnya di bidang A, B, C, di bidang tertentu, maka setelah selesai pendidikan dasar ini
alangkah lebih eloknya gitu ketika pendidikan menengahnya itu udah terarah ke sana. Ya, jadi teman-teman yang memang punya ini satu alasan Al-Azhar ini lahir kan itu ya. Betul. Jadi teman-teman yang memang punya minat, hobi minat dan bakat ya mungkin ya, keinginan itu di dunia entrepreneur itu setelah selesai pendidikan menengahnya betul itu bisa bergabung di sini nanti terkait untuk mempersiapkan itu tadi ilmu tentang entrepreneurship gitu lebih awal gitu, sehingga kalau kita bicara dengan skemanya Jack Ma tadi, insya Allah mulai lebih awal itu waktu di bawah usia 40-nya yang produktifnya ini akan lebih panjang gitu, sehingga savingnya juga harapannya bisa lebih nendang gitu nantinya gitu ya Dan. Ya, memang ini perlu bersama orang tua dan anak, keterbukaan ya, antara anak dan orang tua. Dan orang tua juga harus menyadari tidak memaksakan cita-citanya yang tertunda ya. Kadang-kadang orang tua itu punya cita-cita yang tertunda, akhirnya dipaksakan ke anak. Gitu. Karena anaknya tidak minat ke situ. Ya, ini harus digali sehingga salah satu solusi yang kita tawarkan tadi di Al-Azhar itu adalah membuat bagian mereka yang betul-betul memang minat dalam ingin menjadi entrepreneur sejak dini sehingga terwujud itu. Betul. Nah, sebelum kita ini ada komen penutup ya. Iya, monggo. Nah, menyimpulkan tadi bahwa kita bicara financial freedom tadi. Financial freedom tadi adalah konsep yang memang relatif. Ya, relatif dan dapat berbeda dari setiap individu, mungkin berbeda. Berbeda dalam memahaminya tadi ya. Untuk beberapa orang mungkin itu berarti pensiun dini, kemudian menikmati hasil tadi sambil tetap baik. Sementara untuk orang lain bisa berarti memiliki kebebasan untuk mengejar karir ataupun aktivitas yang lebih sesuai dengan passionnya tadi tanpa khawatir tentang uangnya tadi. Dia mau bekerja sebagai apapun yang sesuai dengan minatnya tadi, nggak peduli dia dengan khawatir lagi dengan uang karena dia sudah aman, sudah bebas secara finansial. Tentu profesi apapun, bekerja apapun akan ada imbalannya, konsekuensi dari yang waktu dan ilmu tenaga yang kita berikan. Namun ketika orang sudah bebas secara finansial, itu tidak menjadi tujuan utama. Itu hanya konsekuensi logis dari sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, maka dengan financial freedom tadi akan memberikan kontrol yang lebih besar atas kehidupan finansial kita dan memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Karena terkadang kalau kita terikat dengan suatu institusi tertentu yang nilai-nilainya mungkin tidak selaras dengan yang kita yakini. Tapi ketika karena belum bebas finansial masih sangat tergantung dengan institusi tersebut. Tapi kalau kita sudah bebas secara finansial, kita tidak perlu terikat dengan manapun, kita bekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Iya, terima kasih Ustaz Dedi. Ya, teman-teman sekalian, perbincangan yang menarik di Teras Al-Azhar sore hari ini ya tentang kebebasan finansial di usia muda. Kuncinya adalah perbaiki mindsetnya lebih dahulu. Itu yang saya tangkap dari Ustaz Dedi, agar kita tidak salah menerjemahkan financial freedom atau kebebasan finansial ini menjadi harus punya apa-apa, harus punya segalanya, mau apa aja bisa. Bukan itu ya ternyata ya. Jadi financial freedom, kebebasan finansial ini justru lebih kepada bagaimana kita menyiapkan fase di mana nanti perkembangan usia kita selanjutnya kita bisa lebih melakukan sesuatu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi passion kita gitu, tanpa harus terbebani secara finansial. Dan yang penting adalah satu lagi, kita harus betul-betul bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan gitu. Karena kalau keinginan ini tidak ada batasnya, seberapa banyak yang bisa kita hasilkan, kita tetap tidak akan pernah bisa
merasa freedom secara finansial ketika keinginannya juga terus mengikuti naik gitu. Jadi akan kurang terus. Nah, letak kuncinya ketika kita sebagai seorang muslim tentu adalah di rasa syukur kita kepada Allah, dan itu bisa muncul ketika dilandasi dengan ketakwaan dan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsep rezeki yang benar itu. Nah, ini juga yang memang di kami di sekolah Alam Al-Athar Surakarta ini, Solo ini, Islamic Entrepreneur School ini juga secara seimbang kita berikan kepada anak-anak. Tadi selain yang disampaikan Ustadz Dedi, di sini teman-teman belajar tentang pilar bisnis, termasuk literasi keuangannya, produknya, marketingnya, SDM-nya. Teman-teman juga insya Allah secara akidah kita berikan landasan yang lurus begitu, sehingga punya mindset yang benar tentang bagaimana rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat mereka, ini adalah kunci untuk bisa membawa mereka sukses lebih awal gitu, sehingga usia yang perkembangan usia yang memang udah semua itu ada batasnya itu tadi bisa dioptimalkan. Tapi bagaimanapun juga anak-anak itu tetap membutuhkan pendampingan. Jadi peran dari orang tua adalah mendampingi, bertanya kepada mereka, berdiskusi, jangan memaksakan. Apa yang dulu menjadi cita-cita kita, keinginan kita mungkin belum tercapai, kemudian kita menjadikan itu sebagai obsesi untuk diwujudkan oleh anak kita, ini satu hal yang sangat berbahaya terkait dengan perkembangan mental dari anak-anak kita nanti. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak podcast ini, baik yang secara langsung melalui media Zoom ya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, nanti bisa lebih lanjut kita lanjutkan diskusi melalui saluran yang lain, WhatsApp atau apa nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir secara live di Zoom membersamai diskusi kita, dan juga teman-teman semua yang menyaksikan podcast dari Teras Al-Athar. Di Teras kita ngobrolin yang penting. Saya Khalil sebagai host dari Teras Al-Athar, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan dari podcast sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.